ringan toko Bindodongoy kavi toko rini ba Monorima kasih toko si Tuhan Oh hingga om otomon ginavoku Pong indah zo oku dingaranu Oh hingga om otomon ginavoku Pong indah zo oku dingaranu Dazo kau di Tuhan Yesus Yosidono kino ringan toko Mindodongoy kavi toko rini ba Monorima kasih toko si Tuhan Oh hingga om otomon ginavoku Mongindah zo oku dingaranu Oh hingga om otomon ginavoku Mongindah zo oku dingaranu Oh hingga om otomon ginavoku Mongindah zo oku dingaranu Oh hingga om otomon ginavoku Mongindah zo oku dingaranu Mongindah zo oku dingaranu Mongindah zo oku dingaranu Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya selamanya. Sama-sama berdoa untuk doa pengampunan dosa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami. Dan kesempatan hari ini Tuhan, kami dapat datang di hadirat-Mu bukan karena kami kuat ataupun kami hebat, tapi ini karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan ke atas kami. Bapa, layakkanlah kami di hadapan Engkau. Kami sadar bahwa tidak ada Allah lain yang panjang sabar seperti Engkau.
yang juga berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi dan mengampuni kami, meskipun kami sudah banyak berdosa di hadapan Engkau. Namun, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh berdosa, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga sadar bahwa kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, dan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar untuk kami lakukan. Oleh itu Tuhan, kami dengan rendah hati memohon pimpinan Tuhan, memohon bantuan Tuhan, supaya kami hari demi hari makin mengasihi Engkau. Kami juga sadar bahwa kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang daripada jalan-Mu, yang bahkan berulang kali kami melakukan perkara yang sama. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami juga telah banyak membuang peluang yang Tuhan berikan kepada kami dengan tindakan kami yang sia-sia. Tapi kami mohon bahwa Engkau yang menjamah hati kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perintah-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami, Bapa. Jadikan hidup kami baru. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya.
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar
mari saat ini kita sama-sama melepaskan pengakuan iman asli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Salam damai sejahtera bagi semua yang sedang menonton live streaming pada hari ini. Walau dimanapun kamu berada, saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan yang paling penting ada sukacita dan damai karena Tuhan Yesus kita bersama-sama dengan kita, walau dimanapun kita berada. Bagi jemaat-jemaat yang masih lagi berada di kampung halaman pada ketika ini, saya akan terus berdoa dan marilah kita berdoa bersama-sama supaya perjalanan pulang kamu akan baik-baik saja dan akan tiba dengan selamat di kota Kinabalu. Kita akan meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelum itu, mari kita mengulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai sukacita yang benar. Nah, apakah sukacita yang benar itu? Sukacita yang benar ialah sukacita karena adanya pengharapan kepada Tuhan. Karena sukacita inilah yang menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa setiap apa yang berlaku, meskipun pada waktu ini adalah sesuatu yang tidak menggembirakan, sesuatu yang menyedihkan, tetapi karena adanya pengharapan di dalam Tuhan, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja karena adanya pengharapan dengan Tuhan, saya menggunakan ilustrasi sebuah movie ataupun sebuah tayangan di mana
Setiap movie ataupun tayangan ini mempunyai hero dan heroinnya tersendiri. Kita yang melihat tayangan itu akan memilih hero dan heroinnya. Kita akan berharap kepada hero dan heroinnya bahwa satu masa mereka akan menang melawan kejahatan di dalam movie itu. Meskipun ada ketika kita melihat bahwa hero dan heroin itu mungkin kalah, tapi kita tidak mengubah posisi kita dan tetap memilih untuk menyokong hero dan heroin itu karena kita percaya pada akhirnya hero dan heroin itu pasti akan mengatasi kejahatan dan menang. Nah, di dalam kehidupan kita sudah ada soalan bocor bahwa tim Tuhan ataupun kita yang berada di posisi Tuhan, kita bersuka cita meskipun kita akan mengalami kesedihan dan ketidakgembiraan, tetapi karena kita mengetahui bahwa kita berada dalam tim Tuhan, tim yang menang, dan satu masa Tuhan pasti akan mengatasi kejahatan, dan yang paling penting Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal kepada kita. Inilah yang menjadi sukacita kepada kita. Nah, selain itu kita juga mengetahui bahwa Tuhan telah menghantar penghibur untuk menghibur kita di waktu kita sedih, di waktu kita tidak gembira, berduka cita, dan Roh Kuduslah yang akan bersama-sama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai orang-orang yang hidup setelah perjanjian baru ataupun setelah Yesus datang, mati, dan bangkit, kita mengetahui dengan yakin dan pasti bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, bagi dosa kita. Dan di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan. Dan di dalam Yesus kita ada sukacita. Karena kita tahu, kita yakin dan pasti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena Yesus ada. Tetapi persoalan saya ialah bagaimana dengan orang yang berada dalam perjanjian lama? Bagaimana mereka menanggapi Tuhan? Bagaimana mereka hidup, percaya, meneruskan kehidupan mereka untuk tetap percaya di dalam Tuhan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh itu, hari ini saya akan membawa kamu semua untuk melihat di dalam Mazmur 16. Kita akan melihat bagaimana Daud hidup bersama Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 16 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-11. Dan seperti biasa, apa yang saya inginkan ialah kamu juga mendengar bersama-sama dengan saya sambil membaca Alkitab kamu. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan mengikut, mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan Mazmur pasal yang ke-16 ayat pertama sampailah ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mohon apa yang bakal kami pelajari pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, masa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan deklarasi iman Daud kepada Tuhan.
Daud mengatakan dia berlindung kepada Tuhan, dan dia juga mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang baik bagi dia selain daripada Tuhan yang dia sembah. Kita mengingat siapa Daud. Siapakah Daud? Daud merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Samuel, dipersiapkan untuk menjadi raja orang Israel di masa akan datang. Hubungan Daud dengan Tuhan sudah lama terjalin, yaitu sewaktu dia masih lagi seorang gembala kepada domba-domba. Dan perjalanan Daud bersama Tuhan sudah ada naik dan turunnya. Ada waktu sukar, ada waktu sedih, seperti ketika Daud kehilangan anaknya Absalom dalam perang saudara. Ada juga waktu-waktu yang sangat mengecewakan yang kita lihat, di mana Tuhan menghukum Daud karena perbuatan zinanya bersama Bathsheba, dan juga rancangan liciknya untuk membunuh suami Bathsheba untuk mendapatkan dia. Nah, dapat dirumuskan bahwa banyak naik turun, duka cita, sedih, kekecewaan, dan gembira bersama Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Tetapi pada ayat kedua dan ketiga, Daud mengatakan bahwa dia tetap berada di dalam posisi Tuhan, berada di bawah naungan Tuhan, dan berada di dalam perlindungan Tuhan. Walau apapun yang telah dia alami bersama Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan menghukum dia, Tuhan mendisiplinkan dia, tetapi itu tidak membuatkan Daud menjauh daripada Tuhan, tetapi tetap setia dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mengecewakan ialah ramai orang Kristen yang sudah hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan begitu lama, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena hal-hal dunia, atau mungkin karena disiplin yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, sampai mereka merasa tawar hati dengan Tuhan, merasa tidak sanggup mengikut jalan Tuhan, tidak sanggup mengikut Tuhan lagi, dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi tidak bagi Daud. Daud rela didisiplinkan, diajar, ditegur oleh Tuhan. Daud merupakan contoh yang terbaik bagi kita. Setelah apa yang dia telah lalui bersama-sama dengan Tuhan, dia masih setia dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, mengetahui tentang Tuhan adalah perkara yang mudah. Tetapi untuk setia, berada di dalam posisi Tuhan, di dalam tim Tuhan, merupakan sesuatu yang tidak semua orang boleh lakukan. Dan adalah sangat mustahil untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Jika kita melihat di dalam ayat yang keempat, Daud sekali lagi menegaskan pendiriannya bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia tidak mau ada kaitannya dengan Allah yang lain selain daripada Tuhan yang benar. Pendiriannya teguh, dia setia, dan kesetiaannya tidak berbelah bagi. Dan kita melihat sini, Daud katakan, "Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, dan juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku." Nah, kita mengetahui bahwa pada waktu itu, pada ketika itu, banyak allah-allah lain yang ada dalam Israel, dan tidak kurang juga ramai yang mengikuti allah-allah ini, allah-allah yang selain daripada Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, yang disembah sejak zaman nenek moyang Raja Daud lagi. Pada waktu ini, Allah yang dimaksudkan oleh Daud masih ada di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Maksud saya ialah Allah-Allah yang boleh mengalihkan fokus kita daripada menyembah Allah yang benar. Ia boleh datang daripada berbagai bentuk, seperti cinta akan uang, mempertuhankan uang, mempertuhankan individu, mempertuhankan apapun selain daripada Allah yang benar yang kita kenal daripada Alkitab. Dalam arti kata lain, semua idol selain daripada Tuhan yang dapat mengalihkan fokus kita daripada menyembah Tuhan yang benar. Inilah Allah-Allah yang membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada penderitaan, kesengsaraan, dan murka Allah. Kita beralih semula kepada Daud. Kita lihat di dalam ayat yang 8, Daud mengatakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan." Dan dia ada sukacita karena dia mengetahui bahwa dia berada di dalam posisi yang betul, yaitu posisi bersama Tuhan.
Daud berada di dalam tim Tuhan, karena itu dia tidak goyah, tidak ragu, tidak bimbang. Karena ketika dia melihat Tuhan, dia melihat pengharapan. Ketika dia melihat Tuhan, dia ada sukacita, karena dia pasti bahwa bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Mazmur Daud ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa sumber sukacita Daud berasal daripada Tuhan, karena dia mengetahui dengan jelas, dengan yakin Tuhan setia kepada janjinya, dan Daud boleh merasa selamat untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada gembala yang baik yang akan memimpin dia kepada air yang tenang, menyegarkan jiwanya, dan yang paling penting, menyediakan tempat baginya di masa akan datang. Abraham Lincoln merupakan salah seorang bekas presiden Amerika Serikat. Dia merupakan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang takut kepada Tuhan. Dan dia mengatakan demikian, kebimbangan saya ialah bukan sama ada Tuhan berada di posisi kita atau tidak, tetapi adakah kita berada di posisi Tuhan atau tidak. Karena Tuhan selalu benar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, ramai di antara kita yang mahukan Tuhan berada di posisi kita, seolah-olah Tuhan adalah hamba kita atau orang suruhan kita. Tetapi semakin ramai orang yang kurang berpikir bahwa adakah mereka itu berada di posisi Tuhan atau tidak. Kehendak kita bukanlah apa yang kita patut turuti, karena kita manusia yang jatuh tidak selalu benar. Tapi kehendak Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci selalu benar. Dia mengetahui segalanya. Dan kenapa ramai di antara kita yang tidak percaya akan hal itu dan mahukan Tuhan menjadi orang suruhan kita? Kita mahu Tuhan berada di posisi kita, tapi itu bukan halnya. Kenapa yang penting ini ialah adakah kita berada di posisi Tuhan? Saya juga bimbang sama ada Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang mahukan Tuhan berada di posisi mereka adalah Tuhan yang benar, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, ataupun Tuhan buatan mereka, homemade God, Tuhan buatan emosi dan perasaan mereka. Ini merupakan kebimbangan saya. Dan saya harap kita semua coba untuk berada di posisi Tuhan, dan bukan coba untuk memikirkan bagaimana supaya Tuhan berada di posisi kita. Ini suatu hal yang tidak seharusnya berlaku atau tidak sepatutnya dilakukan oleh orang Kristen. Pikirkan bagaimana kita berada di posisi Tuhan, bukan bagaimana Tuhan boleh berada di posisi kita. Jika kita melanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-10, kita mendapati bahwa Tuhan bukan saja memberkati kehidupan Daud di dalam dunia ini, tapi Tuhan juga memberikan jaminan yang pasti kepada Daud akan kehidupan yang kekal. Kita baca ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sungguh luar biasa iman Daud kepada Tuhan. Di dalam ayat ini, meskipun Daud belum mengetahui mengenai Yesus, tapi sebagai nabi dan juga sebagai raja, dia menubuatkan tentang apa yang Yesus akan lakukan bagi kita semua di masa akan datang. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25-32 bercakap mengenai nubuatan Daud mengenai Mesias yang akan mati dan bangkit memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Saya ingin membacakan Kisah Para Rasul 2 25-32 kepada kita, dan saya harap kita boleh mempelajari sesuatu daripadanya.
Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampailah ayat yang ke-32. Sebab Daud berkata tentang dia yang dimaksudkan di sini ialah Mesias yang akan datang. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dan jika kamu ada membaca Mazmur 16 tadi, ini merupakan perkataan ayat yang sama yang dipetik oleh Rasul Petrus di dalam Mazmur pasal yang ke-16. Dan kamu boleh membandingkannya sendiri nanti. Dan seterusnya, Petrus mentafsir perkataan ini kepada kita. Dia berkata dalam ayat yang ke-29, Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dan berterus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi. Perhatikan di sini, Petrus mengatakan Raja Daud adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Yang dimaksudkan di sini ialah Mesias. Karena itu ayat 31, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 merupakan nubuatan Raja Daud mengenai Mesias. Dan ini merupakan keyakinan Raja Daud bahwa satu masa Mesias akan datang, yaitu Yesus Kristus akan datang ke dunia ini, menebus dosa manusia, memberikan kehidupan kekal kepada setiap yang percaya dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pengharapan jaminan keselamatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan di dalam janji inilah kita boleh bersuka cita kepada pengharapan, karena tidak ada yang lebih tragik daripada orang yang tidak mempunyai pengharapan. Pengharapan membuatkan kita terus bekerja meneruskan kehidupan kita, karena kita melihat bahwa ada pengharapan. Tetapi tanpa pengharapan semuanya adalah sia-sia. Dan pengharapan itu Tuhan Yesus telah berikan, nyatakan kepada kita. Sekarang kita sudah mengetahui kebenaran bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Ini merupakan soalan bocor dalam peperiksaan. Tuhan pasti akan menang melawan kejahatan, dibuktikan berulang-ulang kali dalam Alkitab. Dan sekali lagi, di masa akan datang, Yesus akan menang. Bagi kita, adakah kita percaya akan hal ini? Tidak cukup dengan percaya, adakah kita setia pada Tuhan, penyelamat kita, yang membebaskan kita daripada kematian dan memberikan kita kepada kehidupan. Sebagai kesimpulan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kita pengharapan. Dia sumber sukacita kita. Dia menjaga kita dalam kehidupan ini dengan mengutus Roh Kudus bagi kita untuk menghibur kita, membantu kita, membimbing kita. Dan dia juga akan menjaga kita di kehidupan yang akan datang. Di dalam janji Tuhan inilah kita bersuka cita, sumber sukacita kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dikenal melalui Yesus Kristus dan putusan Roh Kudus, kami mengetahui bahwa janji Tuhan yang Tuhan telah berikan nyatakan kepada Raja Daud dan sekarang nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus, bahwa ada pengharapan di dalam Engkau, dan kami mau berpegang teguh dalam pengharapan ini.
dan sukacita kita penuh karena pengharapan ini. Dan kami mohon Tuhan supaya jemaat-jemaat yang mendengar khotbah pada hari ini diberkati, dikuatkan, dan dihibur melalui janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seterusnya pada hari ini kami mau berdoa bersama-sama supaya jemaat-jemaat yang akan pulang daripada kampung masing-masing tiba ke KK ini, supaya semuanya berada dalam keadaan yang selamat karena Tuhan yang melindungi menjaga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya ada tumpuan di dalam pemanduan setiap yang memandu, supaya kendaraan yang mereka naiki semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami mau tetap akan terus berdoa untuk masalah COVID-19, supaya kami boleh bebas dan dimerdekakan terus daripada masalah ini. Bagi jemaat-jemaat yang tidak sempat bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan, seperti mana kami telah dihibur, dikuatkan, Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka. Seperti mana kami telah diberkati dengan luar biasa, Tuhan yang memberkati mereka dengan luar biasa. Seperti mana kami telah dijaga, jagalah mereka Tuhan. Seperti mana kami telah menerima kesehatan daripada Tuhan dan kesembuhan daripada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Dan kami mau serahkan Tuhan dengan rendah hati kehidupan kami, biarlah dipimpin oleh Engkau, karena Engkau yang mengetahui kebenaran dan Engkau yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Ini doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mentaati, mengingati akan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa, doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus menerus menyertai kami, agar di mana kami berada, kami dapat bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.